Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, kasih sayang, rezeki, umur yang panjang, kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan yang paling penting adalah Allah memberikan hidayah kepada kita bersama sehingga pada maghrib yang berbahagia ini kita kembali dapat hadir menunaikan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat fardu yang lain juga kita senantiasa diberikan bimbingan hidayah oleh Allah untuk dapat kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian singkat kita pada minggu yang lalu terkait dengan kuburan. Kita akan menyambung hal tersebut pada hari yang berbahagia ini terkait dengan bagaimana seseorang itu ketika dia telah dimasukkan ke dalam kuburnya. Semua kita akan masuk dalam kubur ketika kita sudah wafat, dan kaum muslimin akan mengantarkan kita ke alam daripada kuburan tersebut sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Wa kharrajahu fi sahihaini, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan min hadisi Qatadah, daripada hadis Qatadah an Anas, daripada Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla ashabuhu innahu la yasma'u qar'ani 'alihim idzan sarafu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila beliau itu diletakkan oleh saudara-saudaranya di dalam kuburnya, tentu nanti kita waktu meninggal dunia, hadir rahimakumullah, ini perlu kita hayati, cermati ya, bahwa kita itu yang mengurus kita adalah saudara-saudara kita. Jadi mayat kita atau tubuh kita itu akan diturunkan oleh saudara kita dari atas. Ada yang di atas, ada yang menyambut di bawah. Kita tidak turun sendiri, menunjukkan bahwa kita sudah menjadi mayat ya. Ini kalau kita renungkan ini sangat sangat berarti buat kita. Kalau kita melihat ada orang yang meninggal dunia, lalu kita lihat prosesi saat-saat dia dikuburkan, ya, ini kita bayangkan yang turun ke bawah itu adalah kita. Yang sedang disambut oleh saudara-saudara kita dalam kuburan itu adalah kita. Ketika kita diletakkan dalam kuburan kita, wa tawalla ashabuhu, tentu orang-orang yang ada di sekitar itu dia nggak akan berdiam lama di situ. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa 3 yang mengiringi mayat itu, yattabi'ul maitu salasun. Ketika dia dikuburkan, dia diiringi oleh 3 macam. Ahluhu, oleh keluarganya, wa maluhu, oleh hartanya, wa amalu, oleh amalnya. Fayarji asnani, maka yang 2 itu pergi. Apa yang 2 pergi itu? Ya keluarga kita pergi. Jadi seorang anak bagaimanapun setianya kepada kita, dia nggak akan mau menunggu dalam kuburan. Begitu ayah, yang lain semua, keluarga, istri, suami, itu mereka ketika kita sudah dikuburkan dan sudah tertanam jasad kita, mereka itu akan pergi meninggalkan kita, termasuk juga sahabat-sahabat kita semuanya. Apa yang terjadi setelah itu, hadir rahimakumullah? Innahu la yasma' qara'ani 'alihim. Sesungguhnya dia yang meninggal dunia tadi, yang sudah dikuburkan itu benar-benar mendengarkan suara daripada bunyi sandal mereka. Kan kalau seandainya kita jalan, itu kan sandal kita berjalan, terdengar suaranya.
Kalau kita dalam sebuah ruangan, ada orang lewat di samping kita itu, terdengar ada suara telapak yang berjalan. Ternyata hadirin rahimakumullah, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini menunjukkan kepada kita, ketika kita sudah ditinggalkan oleh saudara-saudara itu, ketika mereka berangsur pergi meninggalkan kuburan kita, kita mendengarkan suara telapak kaki mereka tersebut. Ini bayangkan ya, saat-saat kita itu dalam keadaan sadar itu. Ini kata-kata la yasma', lamnya itu lam taukid. Benar-benar yasma' mendengar. Nah, sesuatu yang sangat pasti. Berarti situlah timbul mungkin kesedihan buat kita. Kesadaran buat kita. Ya Tuhan, ternyata saya sudah enggak ada lagi di alam atas itu. Saya sudah berada dalam alam bawah. Ya Allah, ternyata orang-orang yang selama ini menemani saya, baik keluarga saya, sahabat saya itu, mereka sudah pergi meninggalkan saya semuanya. Nah ini hadirin rahimakumullah, ya, menunjukkan kepada kita betapa sadarnya, ya, ada rasa yang dapat kita itu rasakan nanti ketika dalam alam kubur itu, sampai-sampai kita mendengarkan suara telapak kaki daripada saudara-saudara kita yang meninggalkan kita. Atahul malakan. Setelah itu dia didatangi oleh dua orang malaikat. Fayaqudanahu fayaqulan. Maka dua orang malaikat itu dalam hadis Sahih Tirmizi disebutkan siapa dia itu? Yaitu Munkar dan Nangkir disebutkan. Al-Munkar wan Nankir. Yang dimana fayaqulan, dua itu berkata, kedua-duanya bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai si fulan, bagaimana pendapatmu tentang ini Muhammad? Nah, ini dia bertanya kepada kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, dan adapun orang-orang yang beriman itu fayaqul, maka dia berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan juga Rasul Allah. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika fin minan nar qad abdallahu laka bihi maq'adat minal jannah fayarahuma jami'an. Jadi orang yang mampu menjawab pertanyaan itu, ini masih satu pertanyaannya berkaitan dengan Nabi Muhammad. Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Orang yang beriman dia akan menjawab, ini adalah Rasul Allah, utusan Allah. Ketika dia mampu menjawabnya, maka kemudian ya malaikat itu berkata, lihatlah tempat kembalimu daripada surga. Berarti dia orang yang lulus, orang yang beruntung. Kemudian qala Qatadah wa dzukira lana ayyufsah lahu fi qabrihi mudda basarihi thumma raja'a ila hadis. Kemudian kata Qatadah, ketika tadi dia itu diberikan kabar gembira bahwa dia adalah orang yang selamat dalam kuburnya, maka kuburan itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan kuburannya seluas mana? Seluas mata memandang. Sejauh mana pandangan matanya, segitu luaslah kuburan itu Allah luaskan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kuburan yang sempit itu bagi orang-orang yang di mana dia beriman kepada Allah, yang mampu menjawab pertanyaan malaikat itu, Allah akan luaskan kuburannya. Wa ammal munafiq wal kafir, adapun orang munafik dan orang kafir, fayaqulu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqul la adri kuntu aqul ma yaqulun nas. Ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, orang-orang yang mengingkari akan Allah Subhanahu wa taala, wahai si fulan, gimana pendapatmu tentang ini Nabi, tentang Muhammad? Apa dia katakan? Kami enggak mengenalnya. Lalu kata malaikat itu, la daraita wa la talaita, kamu enggak kenal dan tidak tahu. Wa yudrab bimatarikin min hadid. Malaikat itu memukulnya dengan pukulan yang terbuat daripada besi.
Ini bayangkan itu ya, martil besi yang begitu sangat luar biasa, darbatan payasihu sayhatan, dipukul kepadanya itu pukulan yang terbuat dari besi tadi hadirin rahimakumullah, lalu dia menjerit dia. Dan jeritan itu didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kita aja yang nggak mendengar, orang-orang bumi itu nggak akan mendengar. Nah, kalau kita mendengarkan suara orang diadab dalam kubur itu, mungkin kita tidak akan tidur, tidak akan main-main. Yang mendengar azab kubur seperti hadis yang sampaikan minggu yang lalu itu Nabi Muhammad SAW, itu sudah berlalu akan hadisnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita hadirin rahimakumullah bahwa orang di dalam alam kuburnya itu, kalau dia beriman kepada Allah di dunia ini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit, maka dalam kuburnya juga akan dia melanjutkan, bisa mengucapkan keimanannya. Ini hadirin rahimakumullah, kalau seandainya itu terjadi pada dia, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang selamat. Kalau tidak, maka dia akan menjadi orang-orang yang sengsara dalam kuburnya. Bagaimana orang yang bahagia dalam kubur itu gimana? Kalau tadi sudah saya singgung sedikit hadirin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari tadi, maka dilapangkan kuburnya itu seluas mata memandang. Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban disebutkan di sini apa? Nim kadau matil arus. Sekarang kamu tidurlah seperti tidur pengantin katanya. Nah, tidur pengantin gimana? Ya, kalau yang belum pengantin belum pernah merasakan gimana tidur pengantin. Artinya cepat kali pagi. Jadi hari-hari itu terlalu cepat berlalu bagi dia. Kata malaikat itu, tidurlah kamu ya seperti tidur pengantin, la yuqiduhu illa habba ahlahu ilahi hatta yawsallahu fi madjihi dzalika. Jadi dia terbangun tiba-tiba sudah dibangkitkan dari alam kuburnya. Padahal sudah ratusan tahun dia meninggal dunia. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang di mana dia selamat di alam kuburnya itu, di mana dia mampu menjawab pertanyaan daripada malaikat itu. Kalau seandainya hadirin rahimakumullah dia mendapatkan siksa dalam kuburnya, itu ngeri sekali. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi ini apa? Qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalika fayuqallil ardi iltamisi alaih. Malaikat itu berkata kepada bumi, tolong himpit dia, tolong sempitkan, ya apa nama itu istilahnya itu, sempitkan dirimu. Iltamisi alaih fatalassama alaihi hatta takhtalifa adla'uhu. Lalu bumi itu, tanah itu menyempitkan dirinya. Bayangkan, itu tadi kan kuburan kita kecil, sempit, kita pun terjepit. Maka di sini disebutkan patahlah tulang belakangnya. Mengerikan. Sampai berdetak dan terdengarlah daripada tulang belakangnya itu patah. Ini hadirin rahimakumullah, fala yazalu fihi mu'adziban hatta yab'atsallahu min madja'ihi. Maka selamalah dia itu diazab sampai nanti Allah akan utus dia. Nah, dari hadis ini ada dua kondisi orang dalam kuburnya. Ada kondisi di mana dia mampu menjawab pertanyaan mungkar dan mangkir itu, maka Allah menjadikan kuburan itu sebagai surga buat dia. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan istirahat yang betul-betul di dalam kuburnya seperti tidurnya pengantin. Bagi yang tidak, nggak ada amal, nggak ada sholat, nggak ada ibadah, ya, nggak ada kebaikan yang dikerjakan, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kuburan itu sangat mengerikan. Maka kata malaikat kepada bumi, sempitkan dirimu. Terjepitlah kita di tengah-tengah kuburan itu, dan terdengarlah detakan daripada pinggang kita yang patah. Ini kita rasakan hadirin rahimakumullah sampai hari kebangkitan. Tentu azab dan setiap hari azab yang kita rasakan. Maka kami mengajak diri kami di seluruh jamaah untuk sama-sama kita mempersiapkan diri, keimanan yang kuat, amal saleh yang banyak untuk dapat kita meraih daripada
yang pertama, bukan yang kedua. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kubur kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.